Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema melayani secara maksimal. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari yang baru yang Kau berikan bagi setiap kami. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu, berikan kami hikmat agar kami dapat mengerti apa yang ingin Kau sampaikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 21 ayat ke-27 sampai Kisah Para Rasul 22 ayat ke-22. Tetapi kita hanya akan membaca dari Kisah Para Rasul 22 ayat 15 sampai ke-16. Demikian firman Tuhan. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus adalah orang yang sangat bersemangat dalam melayani. Ia berjuang sekuat tenaga untuk memberitakan Kristus. Ia bukan hanya bersaksi dengan perkataannya, tetapi dengan seluruh hidupnya. Dia rela melakukan dan mengalami apa saja untuk memberitakan Kristus. Di satu sisi, pelayanannya terhadap orang-orang non-Yahudi membuat ia berjuang agar para petobat non-Yahudi tidak diwajibkan mengikuti aturan sunat. Di sisi lain, agar tidak menjadi sandungan bagi para petobat Yahudi, ia bersedia mengikuti tuntutan penahiran yang didasarkan pada hukum Taurat. Sekalipun ia telah berusaha menyesuaikan diri, orang-orang Yahudi penentang berita Injil tetap bersikap memusuhi. Mereka menghasut dan menyulut emosi massa untuk menghambat pelayanan Rasul Paulus. Bahkan mereka berupaya membunuh dia. Usaha Rasul Paulus menyesuaikan diri dengan orang lain itu termasuk dalam hal pilihan bahasa yang ia pakai untuk berkomunikasi. Terhadap kepala pasukan Romawi, ia berbahasa Yunani. Akan tetapi terhadap orang Yahudi, ia menggunakan bahasa Ibrani. Kesaksian Rasul Paulus memperlihatkan 3 prinsip penting dalam bersaksi. Pertama, untuk meminimalkan masalah, Rasul Paulus memperlihatkan kesamaan antara dirinya dengan mereka yang mendengar kesaksiannya. Ia mengemukakan bahwa dirinya adalah orang Yahudi yang dididik oleh Gamaliel, seorang yang sangat dihormati dalam masyarakat Yahudi. Dia juga mantan penganiaya para pengikut jalan Tuhan, yaitu jalan yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus. Kedua, inti kesaksian Rasul Paulus adalah menjelaskan tentang kisah pertobatannya. Kehidupan dan cara berpikirnya berubah setelah Yesus Kristus menjumpai dia di jalan menuju ke kota Damsyik. Dari kondisi sekarang sebagai sang penganiaya umat Kristen, ia berubah menjadi sang pemberita dan sang pembela Injil Yesus Kristus. Ketiga, dengan terus terang, Rasul Paulus menjelaskan bahwa dia telah menerima misi untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain, yaitu bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dengan penjelasan ini secara tidak langsung, ia seperti menyalahkan bangsa Yahudi yang menolak Yesus Kristus. Ia juga seperti menampar keyakinan orang-orang Yahudi yang menganggap diri mereka sebagai satu-satunya bangsa pilihan Allah. Bapak Ibu Saudara, apakah Anda telah memberi diri untuk melayani secara maksimal, yaitu dengan memanfaatkan seluruh karunia yang Allah berikan kepada diri Anda? Apakah Anda berani menerima resiko yang mungkin harus Anda alami saat Anda melayani Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan bagi setiap kami
untuk dapat melayani Engkau. Ajar kami Tuhan, agar dapat mempergunakan setiap talenta yang sudah Engkau berikan bagi kami dengan baik. Kami percaya dengan pertolongan dari Roh Kudus, boleh memampukan setiap kami untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.